Perkenalkan, nama saya Musliardi Prasetyo dengan NIM 230512300058 dari kelas 23D, ingin mempresentasikan tentang preventive maintenance. Baik, kebetulan saya mendapatkan bab 1 dan bab 7. Kita akan mulai dulu dengan bab 1, yaitu konsep dasar preventive maintenance. Jadi di sini yang A yaitu definisi dan ruang lingkup preventive maintenance. Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin atau peralatan sebelum terjadinya kegagalan atau failure. Tujuan utama dari preventive maintenance ini yaitu untuk menjaga kondisi mesin agar tetap optimal, meningkatkan keandalan sistem, serta mengurangi kemungkinan terjadinya downtime produksi. Ruang lingkup preventive maintenance ini diterapkan pada yang pertama ada mesin produksi, lalu ada sistem konveyor, yang ketiga ada motor listrik, lalu ada pompa industri, selanjutnya ada kompresor, lalu ada sistem pendingin, lalu sistem utility industri, dan yang terakhir mesin kendaraan. Sekarang selanjutnya masuk ke peran preventive maintenance dalam sistem manufaktur. Di sini terdapat 5 peran preventive maintenance dalam sistem manufaktur. Yang pertama adalah meningkatkan reliability mesin, menunjukkan kemampuan mesin untuk bekerja tanpa mengalami kerusakan dalam periode tertentu. Lalu yang kedua, mengurangi downtime atau waktu berhentinya mesin akibat kerusakan. Dan yang ketiga, menunjukkan kualitas produksi dengan menjaga kondisi mesin tetap optimal. Yang keempat, mengurangi biaya produksi melalui perawatan rutin. Dan yang kelima, meningkatkan keselamatan kerja dengan menjaga kondisi mesin tetap baik. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini terdapat perbandingan breakdown, preventive, dan predictive maintenance. Breakdown maintenance adalah metode pemeliharaan yang dilakukan setelah mesin mengalami kerusakan. Pendekatan ini sering disebut run to failure. Lalu, preventive maintenance itu dilakukan secara terjadwal sebelum terjadinya kerusakan. Dan yang ketiga ada predictive maintenance. Predictive maintenance menggunakan teknologi monitoring kondisi mesin secara real time untuk memprediksi kerusakan. Slide selanjutnya terdapat pola kegagalan atau failure pattern. Nah, failure pattern ini merupakan pola terjadinya kegagalan atau kerusakan pada mesin selama mesin masa operasinya. Nah, konsep pola kegagalan mesin umumnya digambarkan menggunakan bathtub curve ini. Nah, kurva tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat kegagalan mesin atau komponen selama masa operasinya. Nah, disebut bathtub curve karena bentuk grafiknya yang menyerupai bak mandi, yaitu tinggi di awal, rendah di tengah, dan kembali meningkat di akhir masa penggunaan. Nah, bathtub curve ini membantu perusahaan memahami karakteristik kerusakan mesin sehingga dapat menentukan strategi maintenance yang lebih tepat. Kurva ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu infant mortality atau fase awal penggunaan mesin. Lalu ada normal life ini atau useful life. Ini adalah fase operasi normal. Lalu yang terakhir ada wear out, yaitu fase akhir umur mesin. Nah, yang kelima ini atau E ada konsep reliability dan availability. Reliability menunjukkan tingkat keandalan mesin dalam beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam periode waktu tertentu. Reliability ini dipengaruhi oleh kondisi mesin, kualitas komponen, serta beban kerja dan sistem maintenance yang diterapkan perusahaan. Reliability mesin dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi mesin maupun sistem operasional perusahaan, yaitu kualitas material dan komponen, beban kerja mesin, serta kondisi lingkungan dan cara pengoperasian mesin tersebut. Sementara itu, availability menunjukkan tingkat kesiapan mesin untuk digunakan ketika dibutuhkan dalam proses produksi. Availability ini dipengaruhi oleh frekuensi kerusakan dan lamanya waktu perbaikan mesin. Reliability dan availability ini mempunyai hubungan, yaitu mesin dengan reliability yang tinggi memiliki frekuensi kerusakan yang lebih rendah akan meningkatkan availability ini karena mesin lebih sering berada dalam kondisi siap operasi dibandingkan dalam kondisi perbaikan.
Baik, untuk bab 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang bab 7, yaitu evaluasi kinerja preventif maintenance. Nah, di sini yang pertama ada konsep Key Performance Indicator atau KPI maintenance. Key Performance Indicator atau KPI ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan maintenance dalam suatu perusahaan. Nah, tujuannya di sini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu untuk mengukur keberhasilan program maintenance. Yang kedua, untuk menilai performa mesin dan peralatan. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, untuk membantu mengidentifikasi masalah maintenance. Dan yang terakhir, mendukung peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, fungsi dari KPI maintenance ini atau Key Performance Indicator ini terdapat 4. Yang pertama, sebagai alat evaluasi kinerja maintenance. Lalu yang kedua, untuk mengontrol pencapaian target maintenance. Yang ketiga, membandingkan performa antar periode. Dan yang terakhir, untuk menentukan strategi perbaikan ke depannya yang tepat. Selanjutnya, yang kedua di sini ada availability, lalu MTBF dan MTTR. Indikator utama kinerja maintenance ini terdapat 3. Yang pertama, availability. Availability adalah tingkat kesiapan mesin atau peralatan untuk beroperasi ketika dibutuhkan dalam proses produksi. Fungsi availability ini yaitu untuk mengukur kesiapan mesin, mengetahui efektivitas maintenance, dan mengurangi downtime produksi. Lalu untuk menjaga kelancaran proses produksi. Lalu terdapat MTBF atau Mean Time Between Failure. MTBF ini adalah rata-rata waktu operasi mesin antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya. Fungsi MTBF ini yaitu untuk mengukur reliability mesin, lalu menentukan interval maintenance, dan mengevaluasi performa mesin. Yang ketiga ada MTTR atau Mean Time to Repair. MTTR ini adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki mesin setelah terjadi kerusakan. Nah, fungsi MTTR ini yaitu mengukur kecepatan perbaikan, lalu menilai efektivitas teknisi maintenance, dan mengurangi waktu downtime. Nah, di slide berikutnya ini membahas tentang PM Compliance. Nah, PM Compliance itu merupakan Preventive Maintenance Compliance. Nah, PM Compliance ini adalah tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan preventive maintenance dibandingkan dengan jadwal yang telah direncanakan. Tujuan PM Compliance ini yaitu untuk memastikan seluruh jadwal preventive maintenance itu terlaksana, lalu mengurangi kemungkinan terjadinya breakdown, dan menjaga kondisi mesin tetap optimal. Faktor yang mempengaruhi PM Compliance ini yaitu ketersediaan teknisi maintenance, lalu ketersediaan spare part, dan perencanaan jadwal maintenance. Nah, di sini terdapat 4 dampak PM Compliance ini. Yang pertama yaitu dampak PM Compliance rendah ini. Yang pertama ada jadwal maintenance banyak tertunda. Lalu yang kedua ada risiko kerusakan jadi meningkat. Dan yang ketiga, downtime produksi bertambah. Lalu yang terakhir, umur mesin menjadi lebih pendek. Di slide selanjutnya ini akan membahas tentang analisis frekuensi kerusakan. Untuk analisis frekuensi kerusakan yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jenis kerusakan yang paling sering terjadi pada mesin atau peralatan produksi. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kerusakan dominan, lalu menentukan prioritas tindakan perbaikan, serta mengurangi downtime produksi yang disebabkan oleh gangguan dari mesin. Dengan mengetahui frekuensi terjadinya kerusakan ini, perusahaan dapat menyusun program preventive maintenance yang lebih efektif, sehingga keandalan mesin dan kelancaran proses produksi dapat terus terjaga. Nah, di sini terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada Pareto Analysis. Nah, Pareto Analysis ini digunakan
untuk mengetahui jenis kerusakan yang paling dominan berdasarkan prinsip 80/20. Lalu membantu menentukan masalah yang harus diprioritaskan untuk segera dilakukan perbaikan. Nah, metode yang kedua ada failure analysis. Failure analysis digunakan untuk menganalisis penyebab kegagalan komponen atau suatu sistem. Digunakan untuk membantu menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Lalu metode yang ketiga ada root cause analysis atau disingkat RCA. RCA ini digunakan untuk mencari akar penyebab utama dari suatu kerusakan. Nah, RCA ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di waktu yang akan mendatang. Selanjutnya, di sini akan membahas analisis biaya maintenance. Nah, untuk analisis biaya maintenance ini perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam kegiatan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengendalikan biaya maintenance, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menentukan strategi maintenance yang paling ekonomis atau efisien. Dengan melakukan analisis biaya secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan peningkatan keandalan mesin dan kelancaran proses produksi. Nah, di sini terdapat beberapa jenis biaya maintenance. Yang pertama yaitu preventive maintenance cost. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana guna mencegah terjadinya kerusakan. Nah, contohnya itu biaya inspeksi berkala, lalu ada biaya pelumasan. Yang kedua ada corrective maintenance cost. Nah, biaya yang dikeluarkan setelah terjadi kerusakan pada suatu peralatan atau mesin. Contohnya yaitu biaya perbaikan mesin, lalu biaya downtime dari produksi. Selanjutnya, evaluasi efektivitas program preventive maintenance. Nah, untuk mengevaluasi efektivitas program preventive maintenance ini merupakan suatu proses penilaian terhadap keberhasilan kegiatan pemeliharaan dalam menjaga kondisi mesin, lalu mengurangi kerusakan dan mendukung kelancaran suatu proses produksi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan program maintenance berjalan sesuai tujuan serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan strategi maintenance yang lebih optimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan program maintenance, mengidentifikasi kelemahan suatu maintenance. Nah, dari situ indikator evaluasi itu penurunan frekuensi kerusakan, lalu ada pengurangan biaya kerusakan, serta program preventive maintenance ini yang efektif mampu mengurangi downtime, lalu meningkatkan reliability dan availability, serta memperpanjang umur pakai mesin dan meningkatkan produktivitas, lalu bisa menekan biaya operasional. Nah, jika hasil evaluasi menunjukkan program belum optimal, perusahaan dapat melakukan perbaikan dengan menyesuaikan interval maintenance, lalu meningkatkan kompetensi teknisi, memperbaiki sistem dokumentasi, meningkatkan ketersediaan spare part, lalu menerapkan CMMS atau Computerized Maintenance Management System, serta memperketat pengawasan pelaksanaan jadwal maintenance. Demikian presentasi yang sudah saya lakukan untuk bab 1 dan bab 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.